Pengeboran minyak di tengah laut adalah salah satu metode paling populer untuk mengekstraksi energi berharga untuk digunakan di dunia saat ini. Namun demikian, beroperasi jauh di tengah laut memberikan serangkaian tantangan unik bagi para pekerja tersebut. Video kali ini kami akan menjelajahi kehidupan di rig atau kilang minyak tengah laut. Fasilitas pada rig minyak rata-rata sangat bervariasi, tergantung pada desain ukuran dan tujuan yang dimaksudkan. Rig beroperasi selama 24 jam, yang berarti ada 2 tim pekerja yang akan beroperasi dalam shift 12 jam setiap hari. Untuk membuat para pekerja senyaman mungkin di luar jam kerja mereka, sebagian besar rig memiliki ruang permainan, ruang film, dan ruang olahraga. Dan juga fasilitas laundry dan toko untuk makanan ringan dan minuman. Dan juga ruang makan bersama. Tidak pernah ada saat-saat yang membosankan diri karena para pekerjanya sedang bertugas aktif atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Kamar kabin biasanya bergaya susun dengan masing-masing 2 hingga 4 tempat tidur dan kamar mandi dalam yang digunakan bersama oleh penghuni setiap kabin. Banyak investasi juga dilakukan untuk menjamin keselamatan para pekerja di rig ini. Setiap rig memiliki ruang pemadam kebakaran dan semua pekerja dilatih dengan benar tentang penggunaan peralatan kebakaran tersebut. In the galley, please proceed to your muster station, wearing warm clothing and obey your muster check. Jika ada keadaan yang mengharuskan untuk meninggalkan rig dengan darurat, rig dilengkapi dengan skoci yang dapat dengan mudah dijatuhkan ke laut. Semua perusahaan rig juga seharusnya memenuhi serangkaian persyaratan teknis dan operasional tentang bagaimana melaksanakan evakuasi. Di sisi lain, perjalanan menuju rig tidak pernah dilakukan dengan tergesa-gesa karena rig seringkali terletak di daerah yang rawan terhadap ombak lautan yang besar. Kapal-kapal besar bisa saja menghantam sisi rig. Untuk alasan ini, kapal yang lebih kecil untuk memindahkan pekerja dari pantai ke rig, dan ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Menggunakan helikopter adalah kendaraan transportasi yang paling sering digunakan selama cuaca buruk, tetapi biayanya sangatlah mahal. Sebagian besar rig modern menyediakan helipad untuk transportasi helikopter. Jaminan perjalanan yang amat sangat penting bagi para pekerja. Dalam industri minyak dan gas, pekerja lepas pantai yang dipekerjakan sangatlah beragam. Beberapa adalah staf medis yang menyediakan fasilitas rumah sakit. Petugas medis di rig biasanya bekerja selama 12 jam shift, tetap siaga sepanjang waktu dan diterbangkan kembali ke daratan setiap 2 minggu untuk pergantian tugas. Ada juga manajer, insinyur, dan juru masak. Beberapa pekerja, sebagian besar dari mereka adalah roughnecks atau pekerja kasar yang bertanggung jawab untuk berbagai pekerjaan. Tugas-tugas ini membuat rig tetap berjalan dari hari ke hari. Roughnecks memiliki beragam pekerjaan dan jabatan.
Tangan derek bertanggung jawab untuk memandu dudukan pipa bor ke dalam jari-jari di bagian atas derek. Memantau viskositas dan kepadatan lumpur ketika menambahkan bahan kimia dan cairan berbasis minyak. Salah satu pekerjaan yang paling penting di rig adalah manajer instalasi. Dikenal sebagai OIM, manajer instalasi menangani semua aktivitas rig, termasuk pemeliharaan, pekerjaan proyek, proses pengeboran, dan pelatihan. OIM dilatih tentang cara menangani keadaan darurat, memastikan kesehatan dan kesejahteraan umum, keselamatan para pekerja yang menjadi perhatian utama. Sementara perusahaan minyak berbasis darat dapat memperluas sumur mereka yang dibutuhkan, bisnis berbasis laut perlu mengetahui cincin yang dibutuhkan sebelum pengeboran dimulai. Rig terdapat dalam berbagai model yang berbeda. Musim panas dibangun di atas laut dangkal, sementara beberapa lainnya mengambang bebas dan hanya ditambahkan ke dasar laut. Ada juga yang dipasang di atas kapal atau tongkang. Jenis ini dapat dengan mudah dipindahkan dari satu titik pengeboran ke titik pengeboran lainnya ketika sumur mengering. Salah satu ladang minyak terbesar di dunia adalah ladang Goliat di lepas pantai utara Norwegia. Ladang Goliat mencakup fasilitas penyimpanan dan pembongkaran produksi terapung berbentuk silinder yang disebut Savan 1000 FISO dan 8 kerangka bawah laut dengan kapasitas hingga 32 sumur. Meskipun beroperasi di lingkaran Arktik, Goliat sebenarnya dibangun di pabrik Hyundai di Korea Selatan. Untuk mendapatkannya dari mereka, diperlukan perjalanan sejauh 16.000 mil. Tugas ini diberikan kepada Dockside Vanguard, kapal pengangkut terbesar di dunia. Setelah platform dipindahkan ke posisinya, tank dibersihkan dan Goliat disiapkan untuk transportasi, dan perjalanan memakan waktu hingga 63 hari. Terima kasih sudah menonton video kami. Tunggu kami di episode berikutnya.